Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube semua, kita jumpa lagi di Eldor File. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah lakon dalam cerita wayang yang barangkali ada manfaatnya menjelang pemilu tahun 2024 atau yang sering disebut sebagai tahun politik di tahun 2023 ini, yaitu lakon Prabu Darmokusumo lengser ke Prabon dan pemilu tahun 2024. Wayang itu sebenarnya atau asalnya itu dari kata wewayangan. Wewayangan itu sebagai wewayangannya manusia atau wewayangane menungso, yaitu bayangan manusia atau cerminan hidup manusia di dunia ini. Oleh karena itulah orang Jawa menjadikan wayang itu sebagai tontonan sekaligus sebagai tuntunan, apalagi bagi orang Jawa di wilayah budaya Negeri Gung, yaitu wilayah Jogja dan Solo. Nah, ini justru orang di daerah Jogja dan Solo sebagai wilayah budaya Negeri Gung itu harus tahu filosofi lakon-lakon dalam wayang dan mengambilnya sebagai suri toladan, karena ya wayang sudah diterima sebagai warisan budaya yang adiluhung, jadi patut dijadikan suri toladan yang baik. Nah, tapi pertanyaannya, benarkah demikian? Ini kita lihat saja dalam lakon lengsernya Prabu Darmokusumo atau juga yang disebut sebagai Yudhistira ataupun Todewa, dikaitkan dengan suasana tahun politik 2023 ini. Diharapkan lakon tentang lengsernya Prabu Darmokusumo ini bisa menjadi suri toladan yang baik. Prabu Darmokusumo itu lengser ke Prabon atas kemauan sendiri, jadi tidak dilengserkan oleh siapapun. Jadi tidak dilengserkan oleh siapapun. Kemudian Prabu Darmokusumo itu lengser justru pada saat keluarga besar Pandawa ini menginginkan bahwa beliau ini lebih lama lagi, Prabu Darmokusumo ini lebih lama lagi memimpin keluarga Pandowo, yaitu memimpin kerajaan Astina. Nah, tapi ternyata Prabu Darmokusumo ingin lengser gitu, karena merasa sudah cukup puas. Dalam bahasa wayang itu disebutnya tuwuk, menikmati kehidupan duniawi sebagai raja.
Jadi Prabu Darmakusuma ingin lengser karena sudah cukup menikmati kehidupan duniawi dan dia ingin madhep pandito ratu, meninggalkan kehidupan duniawi, ingin lebih mendekatkan diri pada Sang Hyang Widi. Dengan selesainya perang Bharatayuddha, jadi ini alasan antara lain, dengan selesainya perang Bharatayuddha ini Prabu Darmakusuma merasa sudah selesai tugas utamanya, karena tugas Pandawa itu sebagai utusan adil untuk memberantas Angkara Murka Budi Candolo. Jadi perang Bharatayuddha itu bukan semata-mata merebut negara Astina dari kekuasaan Kurawa, tapi intinya itu sebagai utusan adil memberantas Angkara Murka Budi Candolo, dan ini sudah selesai. Oleh karena itu Prabu Darmakusuma bermaksud meninggalkan gemerlapnya tahta kerajaan. Dia benar-benar ingin lengser ke Prabon dan tidak ingin membangun dinasti. Ini yang perlu digarisbawahi. Prabu Darmakusuma ingin lengser ke Prabon dan tidak ingin membangun dinasti, dan juga tidak ingin menjadi tim sukses untuk mencalonkan raja penggantinya. Tapi justru Prabu Darmakusuma itu menyerahkan segala urusan pemilihan itu kepada Pasewakan Agung. Jadi siapa saja yang hadir dalam Pasewakan Agung keluarga besar Pandawa ini. Jadi waktu itu dihadiri Pasewakan Agung itu dihadiri oleh saudara-saudaranya Pandawa, yaitu Werkudara atau Bima, kemudian Arjuna, kemudian dua saudara kembarnya yaitu Nakula dan Sadiwa. Nah, serta dihadiri oleh Prabu Kresna atau Bathara Kresna, serta Baladewa yang sudah lebih dulu lengser ke Prabon dan menjadi begawan, yaitu yang dikenal dengan Begawan Curigonoto yang tinggal di pertapaan Grojogan Sewu. Jadi merekalah yang dipercaya untuk memilih siapa pengganti Prabu Darmakusuma. Dalam proses pemilihan raja ini, mula-mula Pasewakan Agung mengajukan Bima atau Bratasena. Tapi Bratasena ini tahu diri, dia tidak bersedia dicalonkan menjadi raja karena dia merasa dia itu tidak mengerti tata krama. Dia kalau bicara dengan siapapun menggunakan bahasa ngoko, bahasa kasar, Jawa kasar, tidak bisa menggunakan bahasa Jawa yang halus, apalagi tata krama atau kromo inggil, lebih-lebih menggunakan bahasa kromo inggil yang digunakan di Kedaton itu dia lebih tidak bisa lagi. Selain itu dia lebih senang berdiri, tidak bisa duduk, jadi dia membayangkan bagaimana harus duduk di dampar kecono, karena waktu itu di
Jawa itu singgasananya tidak berupa kursi tapi berupa dampar. Dampar itu meja pendek, nggak ada sandarannya. Nah itu raja pada waktu itu duduk di dampar kecono. Dia tidak bisa membayangkan tidak akan bisa duduk di dampar kecono. Selain itu juga dalam masalah hukum yang diterapkan oleh Werkudara ini utang bondo saur bondo, utang pati saur pati. Lah kalau dia jadi raja, orang-orang yang salah itu kalau utang nyawa ya saur nyawa. Jadi dia takut penduduk Astina ini nanti habis kena sanksi hukum oleh Werkudara kalau dia menjadi seorang raja. Nah, kemudian pilihan berikutnya Arjuna. Tapi Arjuna ini yang hadir di Pasewakan Agung tidak menyetujui, karena Arjuna itu meskipun dia itu satria yang sakti mandraguna, tapi dia itu nggak betah tinggal di istana. Jadi tinggal di istana seminggu, mengembara 3 minggu, di istana sebulan, mengembara 3 bulan, karena dia itu senang bertapa untuk meningkatkan ilmunya. Nah, di samping itu dia juga punya kelemahan sebagai lanangane jagat, lelakinya dunia. Nah, dia itu disebut sebagai lelaki tokmis, tidak boleh melihat jidat yang klimis, atau artinya tidak bisa melihat wanita cantik. Nah, jadi ini dikhawatirkan tidak bisa menjadi raja. Kemudian pilihan itu jatuh kepada Parikesit. Parikesit itu anaknya Abhimanyu. Tapi sebenarnya Abhimanyu itu yang digadang-gadang ketika sebelum perang Bharatayuddha, yang digadang-gadang untuk menjadi raja Astina ini nanti setelah Bharatayuddha selesai, itu sebenarnya Abhimanyu, anaknya Arjuna. Tapi Abhimanyu ini kemudian meninggal atau gugur di medan perang Bharatayuddha. Maka akhirnya jatuhlah pilihan kepada anaknya Abhimanyu atau cucunya Arjuna, yaitu Parikesit. Menyaksikan pemilihan Raja Astina setelah lengsernya Prabu Darmakusumo, ini mengingatkan saya pada pemilihan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ketika Khalifah Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu', nah, sebelum Umar bin Khattab ini meninggal, Umar mengatakan, seandainya saya memilih pengganti saya, hal yang seperti itu sudah pernah dilakukan orang yang lebih mulia dari saya, yaitu Abu Bakar. Kemudian seandainya saya tidak memilih pengganti saya, itu sebenarnya juga sudah pernah dilakukan oleh orang yang lebih mulia dari saya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya Umar ini memilih jalan tengah. Jadi dia tidak menunjuk siapa penggantinya,
tapi juga tidak menunjuk, dan juga artinya jalan tengah, yaitu akhirnya ditunjuklah 6 orang baik dari para sahabat untuk memilih salah satu di antara mereka, dan ditambahkan lagi 1 orang lagi, yaitu putranya, yaitu Abdullah bin Umar. Tapi untuk Abdullah bin Umar ini, dia hanya punya hak untuk memilih, tidak punya hak untuk dipilih. Nah, dari pemilihan yang berdasarkan primus inter pares, itu yaitu memilih orang terbaik di antara yang baik. Nah, ini sebenarnya juga menjadi tradisi di Indonesia pada sejak zaman keberadaan bangsa Indonesia. Sebelum zaman kerajaan dulu, pemilihan kepala suku di wilayah seluruh Indonesia itu berdasarkan itu kriteria primus inter pares, yang terbaik di antara yang baik. Nah, kemudian dari 6 orang sahabat tadi terpilihlah Utsman bin Affan. Nah, jadi kembali ke lengsernya Prabu Darmokusumo tadi, sekurang-kurangnya ada 2 hal yang bisa kita jadikan suri teladan, yaitu dia tulus lengser menjadi seorang pendeta, seorang pertapa. Jadi tidak ingin menjadi tim ses untuk pemilihan raja berikutnya, dan juga tidak ingin membangun dinasti, karena dia juga tidak ingin mencalonkan pengganti ini dari putranya, dari cucunya. Kalau putranya sudah meninggal ketika perang Bharatayuddha, kemudian ada cucunya, tapi dia tidak menginginkan cucunya itu dicalonkan. Jadi dia tidak ingin membangun dinasti Yudhistira itu, enggak. Jadi dia masih tetap keluarga Pandawa yang lebih diutamakan, bukan kelompok kecil dinasti Yudhistira, tidak. Jadi tetap boleh dikata secara nasionalis, dia berpikirnya secara nasionalis, tidak secara sempit dinasti dari keturunan dia. Jadi ini yang perlu diambil di garis bawahi, yaitu dia tidak ingin bangun dinasti, dan dia juga tidak ingin menjadi tim ses pemilihan raja berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan parikesit, yang dilakukan oleh mereka yang hadir dalam pasewakan agung keluarga besar Pandawa ini. Jadi ini yang dipilih juga primus inter pares dasarnya. Jadi tidak memilih asal milih. Nah, dan ini sangat menariknya itu rupa-rupanya leluhur bangsa Indonesia ini ingin membuat sistem yang lebih baik dari sistem monarki. Kalau monarki kan raja kemudian membangun karena ingin membangun dinasti, maka yang sebelumnya ketika dia masih berkuasa mengangkat putranya menjadi putra mahkota. Ini tidak dilakukan oleh Prabu Darmokusumo atau Yudhistira, ini tidak melakukan itu. Tapi selanjutnya menyerahkan pemilihan ke pasewakan agung yang seperti tadi sudah saya jelaskan di atas. Jadi inilah yang perlu kita garis bawahi lagi, bahwa
apa? Leluhur bangsa Indonesia itu sudah menciptakan sistem pemilihan raja dengan sistem yang lebih baik, meninggalkan sistem monarki. Lah sistem ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yaitu sistem khilafah. Nah inilah yang perlu kita pahami, sistem khilafah itu apa, terus mengerikannya di mana. Sistem khilafah itu sebenarnya tidak ingin, ya belum ada buktinya membangun kerajaan mutlak seluruh dunia, itu nggak pernah terjadi. Justru yang membangun seperti itu kan penjajah-penjajah Eropa. Nah, terus setelah masa penjajahan berakhir, mereka masih membangun negara persemakmuran. Nah, ini sebenarnya kalau kita paham ya nggak usah terlalu detail lah paham ketatanegaraan, tapi yang basic aja paham, itu sebenarnya sudah lebih baik, bisa menjadi warga negara yang baik. Jadi ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, cerita wayang ini benar-benar sesuai dengan apa yang sudah banyak dikatakan oleh para ahli budaya, terutama masyarakat Jawa, yang mengatakan wayang ini warisan budaya adiluhung yang patut diteladani. Lah ini benar-benar diteladani atau cuma jadi slogan kosong? Jadi oleh karena itu wayang, cerita-cerita wayang itu harus diresapi, dihayati, diaplikasikan. Jangan dijadikan slogan kosong. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.